Indonesia dikejutkan kembali dengan cerita tenaga kerjanya di Malaysia. Baru-baru ini ditemukan selebaran yang berisi iklan penawaran pekerja migran Indonesia dengan diskon 40%. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah tidak ada pengawasan negara terhadap TKI yang rentan menjadi korban kekerasan? Simak laporan yang disusun reporter Alfa Noviar berikut ini. Harkat dan martabat pekerja migran Indonesia kembali dilecehkan di negeri orang. Ini menyusul ditemukannya sebuah selebaran iklan di kawasan Chot Kit, Kuala Lumpur, Malaysia. Bak iklan menjual barang, di situ tertulis siapapun di Malaysia bisa mendapatkan PRT migran Indonesia dengan diskon 40%. Beberapa hari berlalu, namun belum ada tindakan nyata pemerintah mengusut temuan tersebut. Ratusan orang yang tergabung dalam elemen Migran Care berunjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menuntut pemerintah bertindak tegas atas iklan yang melecehkan itu. Ternyata pemerintah itu hanya berhenti pada tingkat diplomasi formal gitu. Ketika nota protes diplomatik sudah dilancarkan hari Senin yang lalu, kemudian ketika KBRI sudah mengecek tempat bahwa yang beriklan itu adalah tukang cukur rambut, ini sudah selesai gitu. Ini yang kita sesalkan. Setelah ditelusuri, Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia memang menemukan alamat yang tertulis dalam iklan merupakan kedai cukur rambut dan nama agen penyalur Rubini adalah seorang instruktur kebugaran. Namun, Anies menduga iklan yang disebar di ruang publik Malaysia itu merupakan bagian dari sindikat perdagangan manusia. Menurut dia, penempatan TKI telah menjadi bisnis ilegal yang menggiurkan, terutama selama masa moratorium atau penghentian pengiriman PRT ke Malaysia sejak 2009 lalu. Dugaan ini berangkat dari fakta adanya pelanggaran semasa moratorium. Migran Care mencatat, selama rentang waktu moratorium, pemerintah Malaysia menerbitkan 22.000 visa kerja untuk PRT Indonesia. Bahwa yang beriklan itu adalah calo, agen yang menyalurkan PRT, yang dugaan kuatnya adalah bagian dari sindikat perdagangan orang, gitu. Yang sebenarnya kalau menurut Menteri Tenaga Kerja kan hanya sekedar selebaran iklan iseng yang nggak perlu ditanggapi secara berlebihan, itu salah sama sekali gitu. Itulah yang harus dibongkar oleh dua negara gitu, sindikat, siapa sih yang terlibat gitu. Menanggapi iklan obral TKI tersebut, pemerintah melalui Atase Ketenagakerjaan di Malaysia sudah meminta pemerintah Malaysia menindak pembuat selebaran itu. Juru bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indasari, juga memastikan agen yang menyebarkan iklan itu tidak terdaftar dalam penyalur tenaga kerja legal. Biasanya selebaran di Malaysia itu harus ada capnya kalau dia mau didistribusi, tapi selebaran ini bodong, liar, nggak ada cap, nggak ada tanda-tanda apa-apa. Ternyata pihak Polres daerah Klang, itu daerah di mana agensi itu beralamat, agensi palsu itu sudah mendatangi lokasi tempat agensi itu berada dan sudah mengejar orang yang bernama Rubini yang namanya tercantum di situ. Sementara terkait beredarnya 22.000 visa kerja saat berlakunya moratorium, Dita mengatakan itu adalah kebijakan internal pemerintah Malaysia. Itu polisi dalam negeri mereka bahwa orang yang datang ke Malaysia ya bisa bermodal paspor saja, tetapi kemudian mereka bisa memperoleh GPV, Joint Performance Visa namanya. Dengan GPV ini mereka bisa bekerja. Jadi sebetulnya itu WNI yang kemudian dapat GPV jadi TKI. Tapi dia sebenarnya TKI ilegal. Sebagai WNI dia legal, masuk ke Malaysia dia legal sebagai WNI. Tapi sebagai TKI dengan dikeluarkannya GPV dia menjadi ilegal. Kebijakan internal Malaysia itu menunjukkan ketidakseriusan pemerintah Malaysia terhadap moratorium TKI. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan negara menyebabkan TKI rentan menjadi korban kekerasan. Karena itu, Anies menuntut ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak cuma sekedar melayangkan nota diplomatik, pemerintah harus menginvestigasi iklan obral TKI serta membongkar sindikat perdagangan orang. Ini mengingat ada jutaan TKI yang mengadu nasib di negeri jiran dan membutuhkan perlindungan negara. Kalau dia masih Presiden Indonesia, saya kira ini yang dilecehkan ini kan warga negara Indonesia ya.
harus menyampaikan protes secara langsung kepada Malaysia. Ini tidak boleh terjadi dan meminta jaminan Malaysia untuk dihentikan, tidak disebarluaskan dan harus ditindak secara hukum. Bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar sepertinya masih menjadi magnet. Banyak tenaga kerja muda Indonesia berlomba-lomba pergi ke luar negeri untuk bekerja di sektor informal. Padahal berita soal kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia sering terdengar. Namun hal tersebut sepertinya tidak berpengaruh. Masih saja ada yang ingin mengadu nasib di negeri seberang. Seperti cerita seorang perempuan asal Subang, Jawa Barat ini. Ia menjadi korban kekerasan ketika bekerja di Taiwan. Berikut ceritanya. Winda Fitria, itulah nama perempuan 23 tahun asal Pamanukan, Subang, Jawa Barat ini. Sekilas tak ada yang aneh dalam penampilan fisik Winda. Namun, kejanggalan akan muncul jika ia berdiri. Jalannya pincang dan agak tertati-tati. Di balik tubuh bekas tenaga kerja wanita atau TKW ini tertanam pen atau penyangga besi untuk menyangga tulang panggulnya yang patah. Pen sepanjang 20 cm dengan 8 baut itu telah ada di tubuhnya sejak 4 tahun lalu. Winda bercerita, tulang panggulnya patah ketika ia mencoba kabur dari tempat kerjanya di Taiwan. Kala itu ia nekat terjun dari lantai 3 akibat tak tahan dengan perlakuan majikan yang kerap menyiksanya. Selain itu, ia juga melakukan pekerjaan yang tak sesuai dengan kontrak kerja. Perjanjian kerja kan ngurus 1 orang kakek, tapi nyatanya enggak, 4 kakek, 5 kakek, 2 nenek. Jadi 7 sama saya sendiri. Waktu itu nerima 500 NT. Udah nerima sebulan itu aja. Setelah kejadian itu, Winda langsung dibawa ke rumah sakit setempat di Taiwan. Dokter menanam 2 pen untuk menyangga tulang panggul dan pahanya yang retak. Tapi, agen penyalur TKW yang seharusnya bertanggung jawab malah menahan Winda pulang ke tanah air. Kan waktu dijemput di rumah sakit nggak langsung dipulangin ke Indonesia. 3 hari di agent, dikurung saya di gudang. Mana gudangnya lantai atas. Orang habis dioperasi. Naik turun sendiri, kemana-mana sendiri. Winda mengaku agen penyalur di Taiwan dan perusahaan jasa TKI di desanya sempat memberikannya sedikit uang sebagai biaya ganti rugi. Kini uang yang diberikan agen sudah ludes untuk mencabut pen di panggulnya. Sementara pen di paha kiri masih bercokol dalam tubuhnya. Winda cuma bisa pasrah menunggu donatur yang mau membiayai operasi pencabutan pen di paha kirinya. Ya saya mah mintanya pengen pulih kembali, pengen sehat kembali. Kan kalau kayak gini susah kerja, susah gimana gitu. Mau kemana-mana susah. Berkali-kali mengalami penyiksaan dan gaji tak dibayar, Winda mengaku tak kapok untuk kembali mengadu nasib menjadi TKW. Kalau kapok mah enggak. Soalnya apa yang dicita-citain kan belum kesampaian. Beberapa kali berangkat juga gagal lagi gitu. Belum hasil. Kalau udah dilepas ini pennya mungkin ada pengen mau lagi.